Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Malika, NIM T 2019-1237. Saya dari Prodi PAI, kelas A5, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Universitas Kiai Ahmad Siddiq Jember. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penyusunan RPP Kurikulum 2013. Yuk, langsung simak videonya. Rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama ada identitas RPP. Identitas RPP meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Satuan pendidikan merupakan tempat di mana nanti kita akan mengajar. Di sini saya menuliskan pada SMA Argo Purwopanti. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 11 semester ganjil dengan materi pokok beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Alokasi waktu 3 kali 3 jam pelajaran, di mana alokasi waktu ini sesuai dengan alokasi waktu yang sudah saya hitung pada program semester sebelumnya. Tahun ajaran 2020-2021. Yang selanjutnya yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini saya kutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD SD, SMP, dan SMA halaman 333 sampai 334. Untuk mengisi kompetensi ini diurutkan mulai dari KI1, yang mana KI1 ini merupakan sikap spiritual. KI2 merupakan sikap sosial. KI3 merupakan sikap pengetahuan dan KI4 merupakan sikap keterampilan. Untuk selanjutnya yaitu B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar ini saya kutip dari silabus PAI untuk tingkat SMA tahun 2017. Urutan penulisan kompetensi dasar harus disesuaikan dengan kompetensi inti, yang mana KD 1.4 meyakini adanya Rasul-Rasul Allah ini masuk pada ranah efektif sikap spiritual. KD 2.4 menunjukkan perilaku saling menolong sebagai cerminan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala ini masuk pada ranah afektif sikap sosial. KD 3.4 menganalisis makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala ini masuk pada ranah kognitif. KD 4.4 menyajikan kaitan antara iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah ini masuk pada ranah psikomotorik. Pengembangan indikator pencapaian kompetensi mengacu pada kompetensi dasar. Lihatlah kedudukan KD terlebih dahulu, kemudian bandingkan antara kata kerja kompetensi dasar yang ada di masing-masing kompetensi dasar dengan menggunakan tabel KKO atau kata kerja operasional taksonomi Bloom. Misalkan pada KD 3, kata kerja yang digunakan adalah menganalisis. Lalu kita lihat di tabel KKO, kata kerja menganalisis itu masuk pada C4. Jadi kita bisa menggunakan kata kerja menguraikan, menelaah, mengaitkan, memilih, dan lain sebagainya. Untuk KD 1 saya kembangkan menjadi 2. Untuk KD 2 saya kembangkan menjadi 2. Untuk KD 3 saya kembangkan menjadi 3.
dan untuk KD4 saya kembangkan menjadi 2. Pada tujuan pembelajaran harus mencakup semua indikator yang telah dirancang sebelumnya. Jumlah pertemuan disesuaikan dengan alokasi waktu. Tujuan pembelajaran harus dikembangkan dengan rumus A, B, C, D. A artinya audien, siapa sasarannya, yaitu peserta didik. B artinya behavior, perilaku yang dapat diamati. C artinya condition, kondisi yang harus dipenuhi agar perilaku cepat tercapai. D artinya degree, tingkat keberhasilan siswa. Penyusunan tujuan pembelajaran dimulai dari KD3. Jadi untuk KD1 dan 2 itu tidak perlu ditulis. Penulisan tujuan pembelajaran berkaitan dengan metode, pendekatan, strategi atau teknik yang akan digunakan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Di dalam materi pembelajaran hendaknya kita mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama yaitu materi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Artinya materi pelajaran cukup atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, materi pelajaran mencakup faktual, konseptual, prosedural maupun metakognitif. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Dengan pemilihan metode yang tepat akan membuat siswa tidak cepat bosan atau jenuh ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Di dalam metode pembelajaran terdapat 3 poin, yaitu pendekatan, metode, dan teknik. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, karena pendekatan saintifik ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual siswa, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Selain itu, tujuan pendekatan saintifik ini yaitu untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis serta terciptanya kondisi pembelajaran di mana peserta didik merasa bahwa belajar itu merupakan kebutuhan. Pembelajaran, di sini saya memilih metode kooperatif dan diskusi kelompok. Untuk pertemuan pertama, saya menggunakan metode kooperatif teknik jigsaw, karena pada pertemuan pertama ini membahas tentang materi, fakta, dan konseptual, yang mana metode kooperatif adalah suatu metode pembelajaran yang didasarkan pada bentuk struktur multifungsi kelompok belajar yang dapat digunakan pada semua pokok bahasan dan semua tingkatan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan yang ada pada setiap kelompok tersebut. Untuk pertemuan kedua, yaitu membahas tentang materi prosedural dan metakognitif. Jadi di sini saya menggunakan metode diskusi kelompok, yang mana metode diskusi kelompok adalah pembahasan suatu topik dengan cara tukar pikiran antara 2 orang atau lebih dalam kelompok-kelompok kecil yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ini dapat membangun suasana saling menghargai,
perbedaan pendapat, dan juga meningkatkan partisipasi peserta didik yang belum banyak berbicara dalam diskusi yang lebih luas. Tujuan penggunaan metode ini adalah mengembangkan pendapat atau kesepakatan atau mencari suatu rumusan terbaik mengenai suatu persoalan. Supaya siswa tidak bosan ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar yang pertama yaitu Al-Quran, kedua buku tajwid, ketiga internet, multimedia interaktif, dan buku penunjang lainnya. Untuk poin H yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, guru membuka proses pembelajaran dengan memberi salam dan doa. Kemudian memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, dan menyapa peserta didik, kemudian melakukan apersepsi dan pretest. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian, guru mempersiapkan model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alternatif. Di dalam kegiatan inti, kurikulum 13 menggunakan pendekatan saintik yang biasa dikenal dengan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengasosiasi. Di sini saya menggunakan 5M tersebut. Di dalam pendekatan saintifik tidak ada ketentuan tentang susunan 5M tersebut, sehingga dapat berubah susunannya, misalnya menanya terlebih dahulu, dan bisa juga dikurangi, misalnya hanya menggunakan 3M. Jadi, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Untuk kegiatan penutup, yaitu membuat kesimpulan dan melaksanakan refleksi serta penguatan terhadap hasil diskusi sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Kemudian, guru merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik individu maupun kelompok bagi peserta didik yang menguasai materi. Yang terakhir yaitu guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Untuk alokasi waktu ditulis sesuai dengan yang sudah ada pada identitas, kemudian dibagi ke dalam beberapa tahapan pembelajaran, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Di sini saya pada kegiatan pendahuluan saya menggunakan alokasi waktu 15 menit. Untuk kegiatan inti saya menggunakan 105 menit. Dan untuk kegiatan penutup saya menggunakan kegiatan 15 menit. Untuk pertemuan kedua, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan masih sama dengan pertemuan yang pertama. Hanya saja pada pertemuan kedua ini guru mengaitkan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan pertama. Untuk kegiatan inti, di sini saya hanya menggunakan 2M, yaitu mengamati dan mengkomunikasikan. Untuk penutup juga sama dengan pertemuan yang pertama. Dan begitu juga dengan alokasi waktu. Masih sama dengan pertemuan yang pertama. Untuk pertemuan yang ketiga, yaitu
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pertama, guru membuka proses pembelajaran dengan memberi salam dan doa. Kemudian, guru mengecek kehadiran siswa. Kemudian, guru memberikan persepsi dengan memberitahu siswa bahwa akan dilaksanakan ulangan harian pada materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kegiatan inti di sini, guru membagikan kertas berisi soal esai yang berjumlah 30 butir. Kemudian, guru memberi waktu kepada siswa untuk mengerjakan soal tersebut. Untuk kegiatan penutup masih sama dengan pertemuan 1 dan pertemuan 2. Begitu juga dengan alokasi waktu masih sama. Untuk kegiatan pendahuluan 15 menit, kegiatan inti 105 menit, kegiatan penutup 15 menit. Selanjutnya poin I, yaitu penilaian. Instrumen penilaian sudah ada dalam buku guru yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud. Aspek yang dinilai pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti meliputi 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal catatan guru. Untuk penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan serta penugasan. Untuk penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui unjuk kerja, proyek, produk, dan portofolio. Di sini, pada penilaian sikap saya menggunakan penilaian diri. Ada beberapa aspek yang diamati, yaitu saya senang jika membaca biografi para rasul. Yang kedua, saya tertarik dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang ketiga, saya berusaha untuk mengikuti teladan Rasulullah. Yang keempat, saya tertarik dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kelima, saya malas mendengar cerita Nabi Yusuf yang digoda oleh Julaiha. Yang keenam, Fir'aun seharusnya diasingkan dari masyarakat. Yang ketujuh, saya senang mengidentifikasi sifat-sifat Rasul. Yang delapan, saya berusaha menghindari pembicaraan tentang Rasul. Kesembilan, saya senang mencari dan menelusuri cerita-cerita Nabi yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ke-10, yaitu saya akan berusaha mengikuti nasihat orang-orang bijak. Untuk skor penilaian, jika peserta didik menjawab iya, maka skornya 4. Apabila peserta didik menjawab tidak, maka skornya 2. Mengapa saya menggunakan penilaian sikap? Karena penilaian sikap ini digunakan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran pendidik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Di sini saya menggunakan tes tulis. Yang pertama yaitu jelaskan makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, jelaskan isi kandungan surat An-Nisa ayat 136. Yang ketiga, amatilah perilaku di sekitarmu, kemudian identifikasi mana yang termasuk perilaku saling menolong. Yang keempat, bagaimana keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan keteguhan dalam bersikap toleran antar sesama. Bagaimana cara membiasakan diri untuk mencerminkan perilaku seperti sifat-sifat Rasulullah. Untuk setiap satu soal, poinnya adalah 20 poin. Penilaian pengetahuan ini dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Di dalam penilaian keterampilan ini ada 3 aspek yang dinilai, yaitu kejelasan dan kedalaman informasi, keaktifan dalam diskusi,
Yang ketiga yaitu kejelasan dan kerapian saat presentasi. Kejelasan dan kedalaman informasi. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi lengkap dan sempurna, maka skornya 4. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi dan kurang sempurna, maka skornya 3. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi dan kurang lengkap, maka skornya 2. Jika kelompok tersebut tidak dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi, maka skornya 1. Yang kedua yaitu keaktifan dalam diskusi. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, maka skornya 4. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, maka skornya 3. Jika kelompok tersebut berperan kurang aktif dalam diskusi, maka skornya 2. Jika kelompok tersebut tidak aktif dalam diskusi, maka skornya 1. Yang ketiga yaitu kejelasan dan kerapian saat presentasi. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, maka skornya 4. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, maka skornya 3. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan sangat jelas dan kurang rapi, maka skornya 2. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan kurang jelas dan kurang rapi, maka skornya 1. Penilaian keterampilan ini guna untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.